Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah memberikan saya untuk mengikuti pelaksanaan debat pada siang hari ini. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Dolok Masihul sebagai tim oposisi dan berperan sebagai pembicara satu dalam debat kita pada siang hari ini. Dengan mosi, Dewan ini menyesali glorifikasi terhadap konsep best friend forever. Sebelum saya masuk kepada topik perdebatan yang lebih serius, izinkan saya untuk memaparkan beberapa definisi yang berpatokan pada debat kita siang hari ini. Yang pertama, glorifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, glorifikasi adalah tindakan melebih-lebihkan dan menambah-nambahkan sesuatu agar terlihat hebat, mulia, dan sempurna. Yang kedua, ada best friend forever. Di dalam arti bahasa Indonesia, best friend forever memiliki arti sebagai sahabat sejati atau teman sejati atau seseorang yang memiliki ketulusan tanpa batas waktu. Sebagai manusia, kita tidak mampu hidup sendiri-sendiri. Sebagai manusia, kita harus dan wajib hukumnya untuk melakukan interaksi sosial. Kita selalu butuh seseorang untuk selalu berjalan beriringan dengan kita. Lalu, kenapa kita harus mempunyai sosok teman sejati dalam kehidupan kita? Di sini saya akan memaparkan 3 buah faktor yang menyebabkan hal itu benar. Faktor yang pertama, karena dengan seorang teman, kita dapat dibantu ketika sedang mengatasi sebuah masalah. Yang kedua, seorang teman mampu menjadi seseorang atau sosok yang dapat kita ajak bertukar pikiran. Lalu yang ketiga, seorang teman bisa dijadikan acuan untuk kita membangun kepercayaan diri kita. Lalu, apakah glorifikasi dalam hubungan best friend forever perlu untuk disesali? Di sini, saya dari tim oposisi dengan keras menyatakan bahwasanya saya menolak anggapan Dewan Juri ketika mengatakan bahwasanya glorifikasi dalam best friend forever adalah sesuatu hal yang perlu untuk disesali. Mengapa demikian? Menurut saya, anggapan dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi landasan untuk kita menyesalinya. Mengapa demikian? Kehidupan tanpa glorifikasi itu sama dengan hidup tanpa adanya sentralisasi atau pemusatan tentang tujuan kita untuk menata kehidupan ke depannya. Dengan adanya sebuah patokan di dalam kehidupan kita, maka mempunyai sahabat, kita jadi jauh lebih fokus untuk mengembangkan diri dengan memperbaiki apa yang salah, menambah apa yang perlu ditambah, dan sama-sama berjalan menuju sesuatu hal yang sudah kita patokkan sebelumnya. Lalu, ketika kita mengglorifikasikan sebuah pertemanan, saya akan memberikan beberapa faktor yang dapat mendukung argumentasi saya. Apa-apa saja itu? Yang pertama, ketika seseorang sudah mempunyai kenyamanan yang melekat dalam hubungan pertemanan tersebut. Mengapa demikian? Terkadang di dalam beberapa kasus, orang-orang tidak selalu mampu dan tidak selalu bisa untuk membangun kenyamanan dengan banyak orang. Ada orang yang cenderung hanya bisa membangun kenyamanan pada satu orang tertentu saja. Faktor yang kedua, sulitnya seseorang untuk dapat menerima kehadiran orang baru. Nah, ini adalah suatu hal yang menjadi kekuatan. Kita sebut sebagai suatu kekuatan. Kenapa orang-orang sangat setuju dengan konsep glorifikasi? Karena tidak semua orang mampu dan tidak semua orang bisa menerima kehadiran orang baru. Sehingga anggapan bahwasanya kehidupan persahabatan manusia itu adalah dinamis sebenarnya tidak dapat dijadikan sebuah acuan. Karena tidak semua orang bisa berpindah-pindah. Tidak semua orang bisa ketika dia berada di satu tempat maka dia akan berteman dengan orang-orang yang berbeda. Ada orang yang ketika dia datang ke tempat lain pun dia akan kembali lagi kepada siklus pertemanan yang sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang merasa bahwa ketika bersama orang yang sama dalam rentan waktu yang lama, dalam rentan waktu yang sangat lama, itu sudah cukup menjadi alasan mereka menetap dengan orang itu. Seperti dengan faktor yang pertama
dan yang kedua, faktor yang ketiga juga memiliki kekuatan yang sama dengan faktor-faktor sebelumnya. Tidak semua orang bisa memberikan kepercayaan lebih kepada orang baru, sehingga mereka memilih untuk tetap bersama, untuk tetap terikat dengan orang-orang sebelumnya, dengan sahabat-sahabat mereka yang sebelumnya. Itulah kenapa glorifikasi itu sebenarnya tidak selamanya membawa kesan yang buruk, karena tidak semua orang bisa bersikap dinamis. Konsep glorifikasi tidak selalu membawa dampak buruk atau dampak negatif seperti yang saya katakan sebelumnya. Tidak selalu bersifat pemaksaan dan lain-lain sebagainya. Dalam sudut pandang yang berbeda, kita dapat menarik suatu dampak positif. Misalnya apa? Seperti dengan komunikasi yang lebih lancar, dengan komunikasi yang lebih erat, dengan komunikasi yang lebih mantap dan mapan, itu bisa menjadi kemungkinan besar konsep ini mampu membawa pengaruh positif dan mempererat hubungan interaksi sosial atau bahkan kekeluargaan antar umat manusia dalam hubungan persahabatan mereka. Lalu kenapa pada akhirnya kita tak perlu menghindari glorifikasi dalam konsep best friend forever? Di sini saya punya dua prinsip yang dapat kita pegang. Prinsip yang pertama adalah, kenapa glorifikasi itu penting? Karena ketika kamu mendapatkan kenyamanan dengan satu orang yang sama, maka kamu akan merasa bahwasanya dia itu adalah orang yang membawa pengaruh yang sangat baik dalam kehidupan kamu, adalah orang yang mampu menarik kamu, yang mampu mengangkat kamu untuk bisa menata kembali apa yang sudah menjadi pemusatan kamu untuk kehidupan kamu yang di masa yang akan datang. Lalu prinsip yang kedua adalah, ketika kamu menerapkan konsep glorifikasi, maka kamu mampu berada di lingkungan yang pertemanan yang memang sudah mempunyai interaksi batin dengan kamu. Saya rasa cukup ini argumentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Dewan Juri saya ucapkan terima kasih.